Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Sar di YouTube channel Belajar CPNS Yuk. Nah, di video ini kali ini Kak Sar akan bahas tentang 10 soal wawancara P3K beserta pembahasannya ya. Ini berdasarkan keputusan Menteri, sama seperti soal-soal sebelumnya. Dan pada video kali ini, Kak Sar membuat soal-soal yang menekankan pada nilai integritas dan profesionalitas. Sebelum itu kita baca doa, silakan doa menurut kepercayaan teman-teman masing-masing. Kita mulai dengan soal yang pertama. Jika Anda diterima menjadi P3K, apa arti bekerja menurut Anda? A. Aktualisasi diri karena dapat bekerja sesuai cita-cita. B. Sebuah kebanggaan agar tidak malu hanya menjadi pengangguran atau honorer. C. Bekerja adalah sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain. D. Sebagai ruang untuk berkarya, mengembangkan diri, dan mengabdi kepada negara. Silahkan di-pause untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Di sini kita baca pilihan yang A, aktualisasi diri karena bekerja sesuai cita-cita. Boleh kita anggap ini sebagai aktualisasi diri. Yang B, sebuah kebanggaan agar tidak malu hanya menjadi pengangguran atau honorer. Dalam jawaban yang B ini seolah-olah ada kesan meremehkan kepada pengangguran atau honorer karena itu memalukan. Ini salah ya teman-teman, kurang tepat. Yang C, bekerja mencari nafkah agar tidak menjadi beban. Oke, bisa kita anggap benar. Yang D, ruang untuk berkarya, mengembangkan diri, dan mengabdi kepada negara. Tentu saja ini yang paling benar ya teman-teman. Poinnya ini 4 yang D, kemudian yang C poinnya 3, yang A poinnya 2, dan B ini poinnya 1. Dari yang D ini kita bisa melihat apa teman-teman? Ada semangat berprestasi, dan ada semangat untuk pengembangan diri yang sangat tinggi itu ya. Jadi ada semangat untuk berprestasi dan pengembangan diri yang tinggi. Juga ini poin penting yang mengabdi kepada negara. Itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari, atasan Anda menawarkan Anda untuk ikut melaksanakan tugas di luar kota. Bersamaan dengan itu, ibu Anda sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang menemani ibu Anda selain Anda sendiri. Tindakan Anda: A. Menerima tawaran tersebut sebab saya pegawai teladan dan selalu siap dengan tugas apapun. B. Berkomunikasi dengan ibu saya, mungkin ia akan mengizinkan saya tugas di luar kota. C. Menolak tawaran tersebut dan memberitahukan keadaan saya kepada atasan. D. Menolak tawaran tersebut demi menjaga ibu saya. Silakan di-pause seperti biasa. Kalau udah, langsung aja kita mulai untuk bahas bareng-bareng. Oke, di sini kita lihat mana yang lebih urgent ya. Kita seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari atasan menawarkan, ini menawarkan ya, bukan menugaskan secara mutlak, menawarkan untuk ikut melaksanakan tugas. Menawarkan untuk ikut, berarti sebenarnya ada orang lain jika kita tidak ikut. Bersama dengan itu, ibu sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang menemani ibu selain kita sendiri. Nah, tindakan kita apa? Kita lihat yang A, menerima tawaran sebab pegawai teladan. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena di sini kita lihat yang paling urgent di sini adalah ibu kita, karena sedang ada di rumah sakit dan tidak ada yang menggantikan selain kita sendiri. Yang B, berkomunikasi dengan ibu saya, mungkin ia akan mengizinkan saya tugas di luar kota. Ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena si saya ini masih ada keinginan untuk tugas di luar kota, sedangkan ibunya juga butuh perawatan khusus karena sedang ada di rumah sakit dan sendirian kalau tidak ada kita gitu ya. Yang C, menolak tawaran tersebut dan memberitahu kepada atasan. Oke, boleh kita keep dulu. Yang D, menolak tawaran tersebut demi menjaga ibu saya. Yang D boleh juga. Tapi kita lihat lagi di sini mana yang lebih urgent. Apakah menemani atasan atau ibu? Nah, yang atas ini sebenarnya nggak urgent banget karena dia hanya menawarkan. Nah, sedangkan yang ibu ini sangat urgent ya teman-teman, karena tidak ada orang lain yang menemani selain kita sendiri. Dan juga bisa nih kita komunikasikan kepada atasan. Di sini yang C ini memberitahukan keadaan. Jadi menolak dengan alasan keadaan ini, keadaan ibu yang tidak bisa ditinggal karena sedang sakit. Begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat moralitas dan integritas. Maka yang paling benar, yang paling tepat jawabannya di sini adalah C ya, teman-teman. Ini juga tetap berkomunikasi yang C ini. Kalau yang D ini hanya menolak aja gitu. Jadi tidak bilang kepada atasan alasannya apa.
gitu. Jadi yang paling tepat adalah C dengan poin 4, kemudian D poinnya 3, kemudian yang B poinnya 2, dan A poinnya 1. Karena di sini terlihat seperti egois gitu ya, karena saya pegawai teladan, saya akan selalu ikut kemanapun atasan meminta saya gitu. Sedangkan di sini ibunya sedang sakit. Gimana jawaban teman-teman, benar kan? Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. 2 bulan yang lalu, Anda bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan event besar yang diselenggarakan oleh divisi Anda. Hari ini, Anda dan rekan sedivisi ditawari menonton film di bioskop termahal oleh pihak ketiga dengan maksud perayaan karena event berjalan dengan lancar dan sukses. Tindakan Anda. A. Menerima karena ini adalah hasil dari kerja keras 2 bulan yang lalu. B. Menolak dengan baik dan halus tanpa menyinggung pihak ketiga. Ini halus ya. C. Melaporkan kepada pihak berwenang di perusahaan. D. Menerima untuk menghargai maksud baik pihak ketiga. Seperti biasa silakan di pause, dan kalau udah langsung aja kita mulai pembahasannya bareng-bareng. Kita lihat yang A, menerima karena ini adalah hasil kerja keras. Tapi kita lihat dulu di sini yang menawari Anda itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga maksudnya adalah perayaan karena eventnya berjalan lancar dan sukses. Ini sangat menggiurkan ya teman-teman. Anda diajak menonton film di bioskop termahal karena katanya acaranya lancar dan sukses. Tapi berhati-hatilah. A. Menerima karena ini adalah hasil kerja keras. Sebaiknya ini dihindari ya teman-teman. Karena meskipun Anda menganggap bahwa 2 bulan yang lalu Anda bekerja keras karena ada event besar itu, Anda sebaiknya menghindari pemberian dari pihak ketiga atau orang yang bekerja sama dengan Anda. Karena itu nanti akan dekat dengan gratifikasi ya teman-teman. Ini sebaiknya dihindari yang A. Kemudian yang B, menolak dengan baik dan halus tanpa menyinggung pihak ketiga. Oke, kita keep. Yang C, melaporkan kepada pihak berwenang di perusahaan. Bisa juga. Yang D, menerima untuk menghargai maksud baik dari pihak ketiga. Ini kita hindari ya. Pokoknya untuk menerima ini, 2 poin ini, A dan D ini kita eliminasi karena ini nanti sangat erat kaitannya dengan gratifikasi ya teman-teman. Sedangkan ini harus kita hindari untuk tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran dan berintegritas. Nah, kita lihat di sini antara B dan C. Yang paling tepat adalah B. Ya, karena di sini menolak dengan halus tanpa menyinggung. Kita tahu dengan kita menerima itu berarti kan kita menjaga hubungan baik begitu ya, bisa dibilang begitu, tapi kita tetap menolak dengan halus ya tanpa menyinggung pihak ketiga. Karena kedepannya bisa saja kita masih membutuhkan jasa pihak ketiga itu. Tetapi juga jangan sampai pemberian ini kita terima dan akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan selanjutnya begitu ya. Jadi yang B ini poinnya 4, yang C ini poinnya 3, kemudian yang D poinnya 2, dan A ini yang poinnya paling kecil 1 ya. Nah, di sini dari soal ini kita tuh harus memposisikan diri kita sebagai individu yang berintegritas tinggi ya. Kemudian berpegang teguh juga pada kejujuran dan berprinsip, dan juga ini tadi tidak melibatkan diri atau menghindari hal-hal yang mengarah kepada kecurangan, korupsi, dan gratifikasi. Dan ini erat sekali dengan gratifikasi ya, pemberian hadiah. Jadi sebaiknya kita hindari dengan menolak. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. Dalam bekerja, Anda lebih senang dan merasa lebih mampu ketika bekerja sendirian atau secara kelompok. A. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. B. Saya bisa bekerja individu maupun bekerja bersama kelompok dalam situasi apapun. C. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan orang yang sudah saya kenal dengan baik. D. Saya terbiasa bekerja kelompok ketika menghadapi pekerjaan yang berat. Seperti biasa, silakan di pause dan kalau udah kita bahas bareng-bareng. Kita lihat yang mana yang mewakili kita, apakah bekerja sendiri atau bekerja kelompok. A. Lebih maksimal saat bekerja sendiri karena yakin dengan kemampuan saya. Ini bukan jawaban yang terbaik karena gimana pun kita harus mengedepankan kerja sama tim. Kemudian yang B, saya bisa bekerja individu maupun bekerja bersama kelompok dalam situasi apapun. Oke, ini bagus ya, kita keep. Dan yang C, saya terbiasa bekerja kelompok dengan orang yang sudah saya kenal dengan baik.
Kalau hanya dengan orang yang sudah kenal juga sebenarnya ya bisa aja, tapi tidak selamanya kita bekerja dengan orang yang kita kenal dengan baik. Ada kalanya kita harus beradaptasi atau bertemu dengan orang-orang yang lebih bermacam-macam latar belakangnya dan cara kerjanya. Ya, jadi bisa kita eliminasi juga. Yang D, saya terbiasa bekerja kelompok ketika menghadapi pekerjaan yang berat. Pekerjaan ringan maupun berat itu sebaiknya bekerja kelompok jika memang ada tim kerjanya. Jadi ini juga bisa dihindari. Jawaban yang paling bagus di poin ini itu yang B ya teman-teman, karena di sini poin B ini mewakili apa? Mewakili saya bisa bekerja dalam berbagai kondisi ini ya, situasi apapun tadi nih. Kemudian saya juga dapat bekerja dalam tim ini, dapat membantu dalam tim dan juga mudah beradaptasi dan berkomunikasi dalam tim gitu, dan tidak memilih teman kerja, karena yang saya ini tadi masih memilih-milih teman kerja dan seolah-olah dia tidak mudah beradaptasi, tidak mau beradaptasi bekerja dengan orang-orang yang belum kenal. Jadi yang paling baik, yang paling besar poinnya di sini adalah yang B dengan poin 4. Kemudian A ini bolehlah dia poinnya 3, karena di sini masih ada kemampuan, yakin dengan kemampuan diri. Meskipun di sini kekurangannya adalah kerjasama tim. Tapi ini lebih baik daripada yang C ini poinnya 2 dan yang D poinnya 1. Begitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat atau mau diskusi, boleh jawab di kolom komentar. Tapi kita fokus aja ke jawaban yang paling besar di sini ya. Jawaban B. Kita lanjut ke nomor 5. Bagaimana orang lain memandang Anda? A. Saya adalah orang yang percaya diri. B. Saya adalah pribadi yang jujur dan gemar membantu orang lain. C. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. D. Saya adalah orang yang ambisius akan prestasi dan pencapaian. Silakan di pause. Kalau udah, langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Kita lihat yang A. Saya adalah orang yang percaya diri. Untuk perusahaan, kita bayangkan ini adalah wawancara seorang HRD kepada karyawan baru gitu ya. Bagaimana orang lain memandang Anda, dan kita posisikan diri kita untuk menjawab hal yang paling menguntungkan untuk perusahaan, dan jawaban yang menunjukkan pribadi bermanfaat untuk perusahaan dan banyak orang. Kita lihat saya adalah orang yang percaya diri. Ini bisa kita eliminasi karena hanya percaya diri aja ya. Tidak ada poin plusnya untuk orang lain atau untuk perusahaan. Yang B, saya adalah pribadi yang jujur dan gemar membantu orang lain. Ini boleh kita keep. Yang C, saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. Ini boleh juga. Yang D, saya adalah orang yang ambisius akan prestasi dan pencapaian. Ini bisa kita eliminasi karena di sini ambisius itu seolah-olah akan melakukan apapun untuk mencapai prestasi. Di sini pasti poinnya 1 ya. Karena di sini ambisius ini nilainya yang tidak bagus gitu ya. Nah, kita lihat antara B dan C. Antara B dan C, mana yang paling disukai oleh HRD dalam wawancara nih? Nah, kalau kita lihat B itu pribadi yang jujur dan gemar membantu orang lain, ini lebih disukai daripada hanya cerdas dan memiliki inovasi. Nah, jika orang cerdas tapi tidak jujur dan tidak suka membantu orang lain, ya untuk apa? Nah, tapi HRD akan lebih suka dengan orang yang jujur dan gemar membantu meskipun tidak terlalu cerdas dan tidak terlalu banyak inovasi. Tapi ini lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk perusahaan juga gitu. Jadi kalau yang C itu dia pribadi yang bagus tapi tidak bisa mengembangkan orang lain, tidak bisa membantu orang lain. Nah, kalau yang B ini selain jujur apa adanya meskipun tidak cerdas-cerdas amat, tapi dia gemar membantu orang lain, jadi dia bisa membantu pengembangan diri orang lain. Jadi yang paling bagus di sini jawabannya adalah yang B ya. Yang B poinnya 4 ya, yang C poinnya 3, yang A poinnya 2, dan D poinnya 1. Begitu. Jadi kenapa ini saya pilih jawaban yang B? Karena gemar membantu orang lain ini berdampak atau bermanfaat lebih banyak, lebih besar bagi orang lain ataupun perusahaan. Begitu ya. Tapi dalam konteks wawancara P3K ini bukan perusahaan ya, tapi instansi pemerintah. Dan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah adalah orang yang gemar membantu, karena nanti akan banyak bekerja di bidang pelayanan. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6.
Sebelum ada perubahan peraturan, instansi Anda menerapkan 6 hari kerja. Namun setelah peraturan yang baru diberlakukan, instansi Anda menerapkan 5 hari kerja. Anda adalah pimpinan divisi. Mengenai perubahan jumlah hari kerja, apa yang perlu Anda perhatikan agar pekerjaan tetap dapat selesai tepat waktu? A. Memberikan koordinasi kepada tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. B. Menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. C. Mencoba menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. D. Menyesuaikan pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Silakan dipilih jawabannya, teman-teman. Kalau udah, kita bahas bareng-bareng ya. Kita amati lagi soalnya, ada perubahan peraturan dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Nah, yang artinya waktu kerja itu semakin mepet. Yang sebelumnya bisa dikerjakan hingga hari Sabtu, maka hari Jumat harus sudah selesai. Maka dari itu harus ada penyesuaian dengan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini Anda adalah pimpinan divisi. Ini ya kata kuncinya, pimpinan divisi. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus Anda perhatikan mengenai perubahan hari kerja ini agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu? Agar pekerjaan yang tadinya selesai di hari Sabtu harus bisa selesai di hari Jumat. Gimana caranya tuh? Sebagai pemimpin ya, di sini kata kuncinya. A. Memberikan koordinasi kepada tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Ini boleh kita keep. Yang B. Menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi boleh deh kita keep dulu. Saya mencoba menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. Ini sebaiknya dihindari ya teman-teman, karena berarti kita tidak bisa fleksibel, kita tidak mudah menghadapi perubahan begitu. Dan ini tidak mudah loh, mengembalikan aturan itu harus melewati peraturan pemerintah daerah gitu ya. Dan tidak mudah untuk mengubah aturan gitu. Yang D. Menyesuaikan pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Oke, ini boleh kita keep. Nah, yang C ini kita kasih poin 1 ya, karena di sini yang kita eliminasi ini yang C. Nah, mana nih antara A, B, dan D? Coba kalau yang B, menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita, tapi tidak ada antisipasi lain sebagai pimpinan divisi, tidak ada pengarahan kepada tim kerja atau bawahannya. Jadi bisa kita eliminasi yang B ini. Kemudian antara A dan D. Koordinasi ya, yang A ini memberi koordinasi kepada tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, yang D menyesuaikan pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena ada koordinasi atau pengarahan kepada tim kerja agar bekerja lebih cepat, lebih efektif. Nah, kalau yang D ini mungkin dia hanya pengaturan kepada jam kerjanya sendiri, tapi tidak mengkoordinasikan tim kerjanya. Begitu. Jadi perbedaannya di sini. Ini ada koordinasi dengan tim kerja, kalau yang D ini tidak ada. Begitu ya. Jadi yang A ini poinnya 4, yang D ini poinnya 3, yang B poinnya 2, dan C poinnya 1. Ya, nah di soal ini tuh yang dilihat adalah indikator kepemimpinan dan kemampuan menyelesaikan masalah. Di sini masalahnya adalah perubahan hari kerja ya, perubahan jumlah hari kerja. Kemudian sebagai pimpinan divisi yang ditanyakan gimana agar kerjaan dapat selesai tepat waktu. Begitu, jadi harus dikoordinasikan. Yang A ini berarti kan bisa mengarahkan tim kerja agar pekerjaan berjalan lebih efektif dan efisien. Begitu ya. Kita lanjut nomor 7. Apabila setelah Anda lolos sebagai P3K, Anda mengetahui bahwa gaji yang Anda terima tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan. Bagaimana reaksi Anda? A. Mau tidak mau tetap menerima saja karena saya tidak tahu protes kepada siapa. B. Menerima saja namun tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan setelah masa kontrak saya habis. C. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku dan menganggap pekerjaan ini sebagai pengabdian. D. Tidak menganggap itu masalah karena saya bisa mencari penghasilan lain dengan memanfaatkan fasilitas internet kantor. Oke, silahkan dipikirkan jawabannya yang mana. Kalau udah langsung kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini yang A, mau tidak mau menerima saja. Ini bisa kita eliminasi. Jadi, meskipun dia tidak suka, meskipun dia tidak mau, ya dia mau gimana lagi tetap menerima. Ini kita eliminasi ya. Yang B, menerima saja namun tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Ini juga bisa kita eliminasi. Karena berarti dia tidak setia. Dia mau mencari tempat kerja yang lain yang lebih menjanjikan setelah kontraknya habis.
Ini kita eliminasi. Yang C, menerima dengan ikhlas. Ini kata kuncinya ikhlas. Sesuai ketentuan berlaku dan menganggap ini sebagai pengabdian. Ini benar ya teman-teman, udah pasti ini jawabannya yang paling benar karena ada kata kunci ikhlas dan pengabdian. Kalau yang D itu kita lihat tidak menganggap itu masalah karena saya bisa mencari penghasilan lain. Ya boleh-boleh aja mencari penghasilan lain, tapi tetap yang paling benar adalah yang C karena bekerjanya dengan ikhlas dan menganggap itu sebagai pengabdian. Nah kalau di sini kenapa nih kita pilih C daripada D? C poinnya tentu saja 4 ya. Yang D ini kita kasih poin 3. Kenapa kita memilih C daripada D? Karena dari C ini terlihat sikap apa? Profesional dan integritas. Nah, di yang C ini kan berarti dia setia nih, setia. Tidak mau mencari pekerjaan yang lain begitu ya. Dan ikhlas saja dengan ketentuan yang berlaku karena ya dia menganggapnya itu adalah pengabdian kepada negara. Nah, kalau yang D ini masih ada minusnya karena dia mencari penghasilan lain dengan memanfaatkan fasilitas internet kantor. Nah, ini kan jadi tidak profesional ya teman-teman dan kayak kurang berintegritas gitu yang D ini. Jadi yang paling tepat jawabannya yang C. Kemudian yang D ini poinnya 3. Kemudian yang B ini poinnya 2. Yang A poinnya 1. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Menurut Anda, pernyataan manakah yang paling mewakili Anda? A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. D. Saya disiplin dan pekerja keras. Silakan di-pause dan dipilih jawaban yang mana. Kalau udah, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Kita lihat yang A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. Ini kita eliminasi ya. Ini posisikan diri kita sebagai ASN yang berintegritas dan profesional. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. Bisa ini kita keep. Yang C. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. Ini bisa kita eliminasi karena bisa saja atasan memerintahkan sesuatu yang melawan nilai-nilai profesionalitas dan integritas. Yang D. Saya disiplin dan pekerja keras. Ini juga boleh kita keep. Tapi kita lihat antara jujur dan disiplin, dapat dipercaya dan pekerja keras, mana yang paling menunjukkan nilai-nilai integritas dan profesionalitas? Tentu saja yang B, teman-teman ya. Di sini integritas itu kan artinya konsisten antara perkataan dan perilaku, yaitu jujur juga dan bertanggung jawab. Jadi di sini poin yang paling besar adalah yang B, karena soalnya menekankan pada nilai-nilai integritas dan profesionalitas. Yang D ini poinnya 3, yang C poinnya 2, dan yang A poinnya 1. Karena di sini ada walaupun gitu ya. Jadi ini kita eliminasi. Kita lanjut ke soal nomor 9. Anda sudah diangkat menjadi ASN P3K beberapa tahun lalu. Tiba-tiba Anda dimutasi ke daerah yang jauh dari kampung halaman Anda. Bahkan nama daerah tersebut belum pernah Anda dengar. Sikap Anda: A. Menerima mutasi dengan syarat harus memperoleh fasilitas yang sama dengan tempat kerja sebelumnya. B. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. C. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. D. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan dan bayangan. Silakan di-pause untuk menganalisis jawabannya. Kalau udah, langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Nah, yang A ini menerima mutasi dengan syarat. Nah, berarti dia tidak mau mutasi. Dia menolak mutasi kalau dia tidak memperoleh fasilitas yang sama dengan tempat kerja sebelumnya. Ini tentu saja bisa kita eliminasi ya. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. Ini juga kita eliminasi karena di sini berarti ada kecurangan begitu ya. Kita minta tolong ke pihak tertentu. Ada kecurangan dan tidak profesional gitu. Kita minta bantuan untuk tugas yang seharusnya kita terima dan kita jalankan. Yang C menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Ini tentu aja benar. Yang D menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan dan bayangan. Ini juga tidak boleh karena menolak ya. Karena kan seharusnya sebagai ASN itu bersedia gitu ditempatkan dimanapun jika memang ada ketentuan seperti itu, yang mana teman-teman pasti sudah baca jika memang ada ketentuan seperti itu di formasi yang teman-teman pilih. Maka teman-teman harus menerima mutasi dan siap menjalankan tugas dong ya.
Begitu ini tentu saja poinnya 4. Nah, di soal ini kita tunjukkan nih kemampuan kita untuk bersikap profesional, menerima konsekuensi dalam bekerja dan menjalankan tugas dengan baik. Jadi, yang C ini adalah pilihan terbaik. Kemudian kita lihat yang poin 3 itu yang mana. Poin 3 tuh yang A ya, kita bisalah taruh sini yang A. Menerima mutasi, tapi ada syaratnya begitu. Kemudian yang D ini poinnya 2 dan yang B poinnya 1. Karena ini nggak fair ya, jadinya kita curang meminta pertolongan pihak tertentu. Oke, semoga aja jawaban teman-teman bener ya. Udah 9 soal, kita bahas nih soal terakhir di video ini. 10. Nilai yang paling utama harus dimiliki seorang ASN adalah integritas. Sejauh manakah nilai integritas dalam diri Anda? A. Saya orang yang berintegritas namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. B. Saat ini saya masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap tindakan dan pikiran. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun tidak pernah bermaksud menyimpang juga. D. Saya sulit berintegritas jika orang-orang di sekitar saya tidak melakukan hal yang sama. Silakan di-pause untuk memilih jawabannya, dan kalau udah langsung kita bahas bareng-bareng ya. Yang A ini berintegritas namun terkadang berperilaku menyimpang. Ini seolah-olah ada niat ya teman-teman, berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Nah, ini kita eliminasi deh, berarti kan dia bisa atau tahu mencari kesempatan dan berperilaku menyimpang, jadi kita eliminasi. Yang B, saat ini saya masih belum sepenuhnya berintegritas, namun akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap tindakan dan pikiran. Boleh kita keep dulu. Yang C, saya tidak konsisten berintegritas, namun tidak pernah bermaksud menyimpang juga. Kayak tidak konsisten berarti kadang integritas, kadang tidak, tapi ya juga nggak ada maksud buat menyimpang. Bolehlah kita keep ya. Yang D, saya sulit berintegritas jika orang-orang di sekitar saya tidak melakukan hal yang sama. Ini kita eliminasi karena ada syarat gitu dia. Saya akan berintegritas jika orang-orang di sekitar saya berintegritas, tapi saya tidak akan berintegritas jika orang-orang di sekitar saya tidak berintegritas juga. Nah, jadi poin yang paling benar nih antara B dan C, kita lihat. Yang B ini ada usaha untuk selalu berupaya berintegritas. Dibandingkan yang C tidak konsisten tapi dia tidak ada usaha untuk lebih baik ke depannya. Jadi yang paling benar jawabannya dalam soal ini adalah yang B. Yang B ini tentu aja poinnya 4. Kita di sini harus fokus pada jawaban yang menunjukkan integritas yang tinggi. Integritas tinggi dalam bekerja. Misalnya jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, konsisten. Gitu ya teman-teman. Di sini kan dia jujur nih, masih belum berintegritas, tapi dia juga mau bertanggung jawab untuk selalu berupaya gitu ya. Jadi yang C ini poinnya 3 karena kurang upaya untuk berintegritas. Yang D ini poinnya 2 dan yang A poinnya 1. Oke, ini udah selesai nih videonya di soal kali ini. Semoga teman-teman dapat nilai sempurna di video kali ini. Boleh teman-teman share berapa nilai teman-teman dari 10 soal wawancara P3K yang menekankan pada nilai integritas dan profesionalitas. Semoga teman-teman dimudahkan dalam menghadapi seleksi P3K. Semoga teman-teman lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.